Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elin, NIM 11920606030. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 Kapita Selecta Biologi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang gangguan sistem pendarahan, di mana terdapat yaitu hipertensi, arteriosklerosis atau lebih dikenal dengan arteriokolonel. Terdapat juga yaitu serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Nah, di sini kelompok kami akan membahas penyebab tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fauziani Aulia dan Agung Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauziani Aulia dengan NIM 11920606037, perwakilan dari kelompok 3 Kapita Selecta Biologi 1, kelas 3A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan menjelaskan tentang gangguan sistem peredaran darah. Yuk, disimak. Fungsi tubuh bisa bekerja secara optimal, salah satunya yaitu berkat sistem sirkulasi jantung dan pembuluh darah. Ketika seseorang mengalami penyakit peredaran darah, artinya sistem sirkulasi di jantung dan pembuluh darah bisa mengalami komplikasi. Penyebabnya beragam, mulai dari faktor genetik hingga gaya hidup. Nah teman-teman, apa aja sih gangguan pada sistem peredaran darah yang sering dialami? Yang pertama ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah merupakan indikator berapa besar kekuatan memompa darah lewat pembuluh. Nah, ketika seseorang menderita penyakit hipertensi ini, maka kekuatan memompa darahnya itu lebih tinggi daripada seharusnya. Nah, hipertensi ini juga bisa menimbulkan stroke dan kerusakan pada pembuluh darah serta otot jantung. Tapi tidak ada gejala pada penyakit ini, makanya penyakit ini itu disebut dengan silent killer. Nah, yang kedua ada aterosklerosis dan penyakit arteri koroner. Aterosklerosis adalah mengeras dan menyempitnya pembuluh darah karena adanya akumulasi plak di dinding pembuluh darah. Nah, plak ini itu muncul akibat penumpukan kolesterol, lemak, dan juga kalsium. Nah, penyakit arteri koroner juga mengindikasikan adanya penumpukan plak di pembuluh darah. Ketika ada penyumbatan pembuluh darah, aliran darah ke organ kelama-lamaan akan berhenti. Nah, penyakit peredaran darah seperti arteri koroner berangsur memburuk dari waktu ke waktu. Bahkan bisa saja penderitanya tidak menyadari karena tidak ada gejala yang signifikan. Namun ketika terakumulasi, penderitanya akan merasakan nyeri atau sesak di dada. Selanjutnya, yang ketiga ada serangan jantung. Serangan jantung ini terjadi ketika darah yang dipompa ke jantung tidak mencukupi. Biasanya pemicunya yaitu penyumbatan pembuluh darah. Ketika terjadi serangan jantung, maka otot jantung bisa rusak dan perlu penanganan sesegera mungkin. Gejala serangan jantung yang harus segera ditangani sesegera mungkin yaitu yang pertama ada nyeri dada di bagian tengah atau kiri, yang kedua ada nyeri disertai dengan rasa sesak, yang ketiga ada napas tersengal-sengal, yang keempat ada keringat dingin, yang kelima ada mual, yang keenam ada detak jantung tidak normal, dan yang terakhir tidak sadarkan diri. Yang keempat ada gagal jantung. Penyakit peredaran darah ini terjadi ketika otot jantung melemah atau tidak berfungsi. Artinya, otot jantung tidak lagi bisa memompa darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya, gagal jantung terjadi ketika penderitanya juga mengalami masalah pada jantung lain seperti serangan jantung dan arteri koroner. Nah, gejala awal gagal jantung diantaranya yang pertama, lemah, yang kedua, terjadi pembekakan di kaki, yang ketiga, keinginan buang air kecil di malam hari meningkat, yang keempat, napas tersengal-sengal, yang kelima, nyeri dada, dan yang terakhir, pingsan. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Agung Nugraha. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mungkin melanjutkan apa yang telah teman saya jelaskan. Oke. Di sini saya akan membahas tentang stroke. Stroke terjadi ketika penyumbatan di pembuluh darah membuat aliran darah ke otak berkurang atau bahkan berhenti sepenuhnya. Hal ini juga bisa terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah. Kedua kondisi membuat darah dan oksigen tidak bisa dialirkan ke otak. Konsekuensinya ada bagian otak yang rusak. Gejala stroke biasanya dikenal lewat singkatan face, yaitu face dropping atau kelumpuhan wajah yang mana wajah sebelah terlihat lebih kendur daripada wajah yang sebelahnya, baik dari mata, bibir, hingga pipi. Lalu yang kedua ialah arm weakness atau tangan lemah, yang mana kondisi ini bisa dilihat juga di gambar
Terlihat tangan yang sebelah kanan tidak bisa mengangkat normal seperti tangan yang kiri, karena berat dari mulai bahu hingga lengan. Yang ketiga ialah speech difficult atau kesulitan berbicara. Sering kita jumpai bagi orang-orang yang sudah terkena stroke akan sangat-sangat sulit untuk mengeluarkan suatu kata pun. Setelah itu semua terjadi, alangkah baiknya kita untuk menelpon rumah sakit agar ditangani langsung oleh dokter yang bersangkutan. Lalu saya akan membahas tentang aneurisma aorta abdominal. Penyakit peredaran darah yang juga kerap terjadi adalah aneurisma aorta abdominal. Ini berarti adanya penipisan dan penggelembungan pembuluh darah secara abnormal. Ketika hal ini dibiarkan, ada risiko robeknya pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan yang hebat. Juga dapat mengancam nyawa seseorang. Tanda awal pembuluh darah aorta membesar adalah rasa nyeri di perut atau punggung ketika penggelembungan pembuluh darah ini terjadi secara signifikan. Harus segera dilakukan penanganan medis. Lalu ada penyakit perifer adalah kondisi ketika aliran darah ke tungkai mengalami penyumbatan. Pada penderitanya, aliran darah ke kaki, jantung, dan otak menjadi tidak lancar. Beberapa gejala penyakit arteri perifer adalah kram atau nyeri di kaki terutama saat berjalan, mati rasa atau kebas di kaki dan tungkai, luka sulit sembuh di kaki dan tungkai, juga kulit menjadi berwarna kemerahan. Apa saja pemicu penyakit peredaran darah? Melihat beberapa gejala dan kondisi penyakit peredaran darah yang tadi saya sebutkan, bisa ditarik kesimpulan bahwa penyakit ini terjadi karena beberapa hal. Apa saja? Tentunya yang pertama ialah kurang bergerak, mengkonsumsi rokok juga alkohol yang berlebihan, kelebihan berat badan, stres berlebih, pola makan tidak tepat, juga terdapat faktor genetik. Setidaknya 1/4 kasus kematian akibat penyakit peredaran darah dapat dicegah, terutama jika berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat atau konsumsi obat tertentu. Jadi, jika seseorang merasakan gejala penyakit peredaran darah, konsultasikan kepada dokter sedini mungkin untuk tahu langkah antisipasinya. Di sini saya akan memberikan beberapa solusi yang mungkin akan bermanfaat bagi Anda semua ya. Yang pertama ialah hidup sehat atau dimulai dari pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, olahraga 30 menit dalam satu hari, tidak merokok juga tidak minum alkohol, atau bagi yang telah merokok, ya dikurangi intensitas perokoknya, jangan terlalu berlebihan, juga harus bisa mengelola stres atau mengurangi stres dengan cara mungkin mendengarkan lagu atau bercerita kepada teman, keluarga, sahabat, atau ya bisa mengikuti yoga. Bagaimana caranya untuk mengurangi stres? Mengkonsumsi rokok juga alkohol yang berlebihan, kelebihan berat badan, stres berlebih, pola makan tidak tepat, juga terdapat faktor genetik. Setidaknya 1/4 kasus kematian akibat penyakit peredaran darah dapat dicegah,
terutama jika berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat atau konsumsi obat tertentu. Jadi, jika seseorang merasakan gejala penyakit peredaran darah, konsultasikan kepada dokter sedini mungkin untuk tahu langkah antisipasinya. Di sini saya akan memberikan beberapa solusi yang mungkin akan bermanfaat bagi Anda semua ya. Yang pertama ialah hidup sehat atau dimulai dari pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, olahraga 30 menit dalam satu hari, tidak merokok juga tidak minum alkohol, atau bagi yang telah merokok, ya dikurangi intensitas perokoknya, jangan terlalu berlebihan. Juga harus bisa mengelola stres atau mengurangi stres dengan cara mungkin mendengarkan lagu atau bercerita kepada teman, keluarga, sahabat, atau ya bisa mengikuti yoga. Bagaimana caranya untuk mengurangi stres? Sebisa mungkin itu bisa dilakukan karena itu semua dapat baik. Terima kasih atas perhatiannya. Segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kelainan peredaran darah, juga beberapa solusi untuk menjaga agar terhindar dari beberapa kelainan peredaran darah tersebut. Semoga bermanfaat, tetap sehat, karena sehat itu mahal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahayu dengan NIM 11920600024. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada saudara Faujiani dan saudara Agung yang telah menyampaikan mengenai identifikasi gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.